Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dusturakum ya ahla dargi wa ya ahla batin wa ya ahla nawbati wa ya ahla nur. Amma ba'd. Hadirin semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali ditakdir oleh Allah untuk bisa hadir di majlis ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat akan mempermudah langkahnya untuk sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan khutbatun fi majlisil ilmi ibadatu sanah. Satu langkah untuk menghadiri majelis ilmu itu terhitung ibadah setahun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh beruntung berapa langkah kaki kita tadi dari rumah hingga ke masjid ini untuk bersama-sama menghidupkan dan mempelajari ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang dekat sama Allah dan Rasulullah kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita masuk pada hikmah yang ke-40. Qala al-musannif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi bidaran amin. Illam tuhsin dannaka bihi li ajli husni wasfih fahassin dannaka bihi li wujudi muamalatihi ma'ak. Fahal awwadaka illa hasana wa hal asja ilaika illa minana. Illam tuhsinin dunnaka bihi, jika engkau belum bisa memperbaiki prasangkamu kepada Allah, li ajli husni wasfihi, karena baiknya, indahnya sifat Allah. Kalau kita belum bisa berprasangka baik kepada Allah sebab sifat-sifat indahnya Allah, alias kita belum tahu sifat-sifat indahnya Allah, sifat baiknya Allah, maka fahassin dannaka bihi liwujudi muamalatihi ma'ak. Perbaiki prasangkamu, sangkaanmu kepada Allah, karena Allah telah memperlakukan kamu dengan baik. Diwujudi muamalatihi ma'ak, karena adanya muamalah, hubungan dari Allah kepada kamu, perlakuan dari Allah kepada kamu. Fahal awadaka illa hasana, maka tidakkah Allah selalu memperlakukan kamu kecuali kebaikan? Tidakkah Allah membiasakan kamu, memperlakukan kamu kecuali kebaikan? Wa hal asda ilaika illa minana, dan tidakkah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadamu kecuali anugerah-anugerahnya? Di sini Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengajarkan kita untuk berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah punya prasangka buruk kepada Allah. Oh, Allah ini tidak sayang sama saya. Oh, Allah ini kok tega ya sama saya. Jangan pernah punya prasangka jelek kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Al-Buti, Imam Buti menyatakan orang mukmin itu dalam hubungannya kepada Allah terbagi dua. Ada fariqun, satu kelompok yang mana mereka itu selalu berprasangka baik kepada Allah tanpa harus ada bukti. Sudah langsung percaya sama Allah, yakin sama Allah, dan yakin Allah itu selalu berbuat baik kepada dia, apapun bentuknya. Mau dikasih nikmat itu baik untuk saya,
mau dikasih ujian itu ya terbaik untuk saya dari Allah. Semuanya dianggap baik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang khusus, orang-orang soleh, orang-orang auliyaus salihin. Mereka orang-orang yang sudah kenal Allah dengan sebaik-baiknya. Ada golongan yang kedua, golongan biasa dari kaum mukminin seperti kita ini. Kita bisa berprasangka baik dari Allah, harus mikir dulu, harus dibuktikan dulu, kadang harus angan-angan dulu. Baru nanti kita bisa belajar berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dan teliti, semua yang dilakukan oleh Allah kepada kita itu mana ada buruknya? Tidak ada. Fahal awadaka illa hasana. Tidakkah Allah itu selalu membiasakan memberi kebaikan untuk kamu wahai manusia? Coba kita teliti. Dari kita belum ada, kemudian kita ada di rahimnya ibu. Subhanallah, janin yang ada di rahim ibu itu diberi kebaikan yang banyak oleh Allah. Diberi kebaikan yang banyak oleh Allah. Di dalam rahim yang begitu sempit itu dia bisa berkembang. Kemudian ketika sudah 9 bulan mau lahiran itu masih tetap bisa bernafas, bisa makan dengan cukup. Dijaga oleh Allah, nggak sampai padahal itu sebelahnya semuanya air ketuban. Bisa jadi kalau Allah menghendaki, bisa jadi masuk ke hidung, masukkan, dan dia bayi tersebut a'udzubillah akhirnya meninggal di dalamnya. Bisa. Tapi lihat bagaimana secara umum manusia semuanya dari dia sebelum menginjakkan kaki di muka bumi ini, Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kebaikan terhadap manusia. Dari dilahir, dari dikandung, kemudian ketika lahir, subhanallah, bisa keluar padahal begitu besar, jalan keluarannya begitu kecil, tidak imbang. Tapi lihat bagaimana Allah mempermudah untuk keluar. Zaman dulu nggak ada operasi sesar, tapi bisa keluar semua, dan sampai sekarang pun seperti itu. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan yang begitu banyak terhadap manusia. Setelah lahir, kemudian dia lihat bagaimana orang tuanya digerakkan hatinya untuk rahmat dan sayang kepada dia. Ibunya nyusui, merawat, dan seterusnya. Sampai besar pun dia tetap diberi kebaikan oleh Allah. Diberi oksigen gratis, diberi jantung yang selalu bergerak, dia tidur tetap gerak terus, digerakkan jantungnya oleh Allah, dan seterusnya. Tidak ada satupun perlakuan Allah yang jelek terhadap hambanya, nggak ada. Kalau kita sudah membuktikan semacam ini, maka bagaimana kita bisa suudon, bisa berprasangka jelek kepada Allah Subhanahu wa taala? Lalu kita ini jadikan manusia ini sudah kebaikan yang luar biasa. Sama-sama kita tidak pernah ngajukan proposal kepada Allah, ya Allah, saya ngajukan proposal ya, nanti kalau saya lahir di dunia jadikan manusia. Enggak. Itu binatang-binatang sama, mereka tidak pernah ngajukan proposal permohonan sama Allah, ya Allah nanti saya lahir jadikan manusia atau jadikan binatang. Mereka juga tidak, tapi kita dipilih oleh Allah Subhanallah jadikan manusia. Mereka para binatang-binatang itu tidak dipilih oleh Allah untuk jadi manusia. Dan bukan hanya itu, kita dipilih jadi manusia dan dijadikan kaum umat terbaik di antara seluruh manusia. Kita dijadikan umatnya Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi Musa sendiri pengen jadi umatnya Nabi Muhammad. Nabi Musa sendiri pengen seperti kita jadi umatnya Nabi SAW. Sampai-sampai beliau mengatakan, ya Allah, aku lihat di kitab Taurat ini ada umat yang mereka itu sholatnya boleh dimanapun, yang penting tempatnya suci, mau di sawah boleh, mau di pinggir jalan boleh, yang penting gak ada najisnya, sholat dimanapun boleh. Yang mana ibadah untuk umat-umat dahulu itu mereka sholatnya wajib di masjid, tidak bisa di tempat lain, di rumah tidak boleh, harus ke masjid. Itu syariat umat-umat terdahulu. Nah kita waja'ala al-arda masjidah, waja'ila lil ardul masjidah. Nah, dalam hadis Nabi SAW mengatakan, aku ini Nabi yang penuh dengan anugerah Allah, dan umatku dapat anugerah penuh dari Allah SWT. Seluruh muka bumi ini dijadikan masjid untuk aku.
Artinya boleh kita ibadah dimanapun, di dalam kapal boleh, di pesawat boleh, mau di atas gunung boleh, semuanya kita ibadah sholat dimanapun, yang penting tidak ada najis, tidak ada kotoran hewan dan seterusnya, maka boleh mau sholat di mana, di tengah sawah boleh, di tengah hutan boleh, semuanya boleh. Beda dengan umat dahulu, mereka kalau ibadah harus di tempat ibadahnya, di masjidnya. Kalau sekarang umat Nabi Musa wajib ibadah di masjid, umat nabi semuanya, nabi terdahulu mereka semua wajib beribadahnya itu dilakukan di masjid. Nah, kita sunnah sholatnya di masjid, tapi ada yang mengatakan fardu kifayah, sholatnya di masjid. Yang jelas masjid harus ada yang jamaah. Tapi kalau sudah ada yang jamaah di masjid, kita sebagian dari umat Islam yang sholat di rumah pun boleh. Ini enaknya jadi umatnya Nabi SAW. Belum lagi keistimewaan yang lain. Innal jannata muharramatun ala sairil umam qabla ayyadkhula huwa wa ummatuh. Sesungguhnya surga itu nanti diharamkan oleh Allah untuk seluruh umat. Dari umatnya Nabi Adam sampai Nabi Isa, semuanya haram masuk surga. Walaupun mereka ibadahnya sangat banyak. Di antara mereka ada yang 500 tahun ibadah, siang puasa, malam sholat. Kaum Bani Israel itu ada satu orang yang terkenal 500 tahun. Orang dulu umurnya kan panjang-panjang, 1000 tahun, 700 tahun, panjang-panjang. Ini ada di antara kaum Bani Israel, umat terdahulu itu ibadah 500 tahun tanpa henti. Siang puasa, malam melek sampai subuh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala 500 tahun. Mereka semua haram masuk surga sebelum kita dan Nabi Muhammad masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Nabi Muhammad dan umatnya masuk surga semua, maka umat-umat terdahulu diharamkan oleh Allah untuk masuk surga. Karena itu tambah kecintaan kita kepada Rasulullah, lebih-lebih ini di bulan Maulid, banyak sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita umat manusia, khususnya kita umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu jangan pernah suudon, jangan pernah punya perasaan prasangka jelek kepada Allah. Kalau diberi nikmat syukur, jelas ya. Tapi kalau diberi ujian, ini kadang orang yang nggak paham, belum kenal sama Allah, belum paham sama Allah, belum memahami hikmah dari segala perkara yang ditimpakan dari Allah, seperti musibah itu, sakit dan lain-lain. Padahal di balik itu semua ada anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang diberi nikmat di dunia, sehat, kaya, enak wes pokoknya hidupnya itu. Nah, dia nanti wajib bertanggung jawab, dihisab nanti di akhirat, dan dia harus bersyukur dengan itu semua. Orang yang diberi musibah, kalau dia paham, dia nggak akan suudon, nggak akan berprasangka jelek sama Allah. Oh, Allah ini nggak sayang sama saya, enggak, justru malah bersyukur. Bahkan orang soleh itu, kaum solehin itu, kalau diberi sakit, diberi melarat, diberi miskin, tidak punya apa-apa, itu malah syiarus solehin, itu malah kayak hari raya mereka, seneng. Kenapa? Karena pahalanya semakin besar di akhirat kelak, dia akan berkesempatan jadi orang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai dikatakan dalam tafsir Ibnu Katsir itu nanti di akhirat orang-orang di padang mahsyar itu akan melihat sekelompok manusia. Mereka sholatnya cuma sholat yang wajib, puasanya bukan cuma puasa Ramadan, puasa yang wajib, zakatnya zakat yang wajib aja, zakat fitrah. Wong mereka tidak punya uang, tidak punya apa, yang wajib-wajib tok, salat sunnah kadang dilakukan, kadang tidak. Tapi ketika di padang mahsyar mereka dikumpulkan oleh Allah, dimuliakan, diperlakukan istimewa di saat semua manusia kepanasan. Sampai-sampai semua orang pengen seperti mereka, pengen ada di rombongan mereka. Dilihat, ternyata bukan ahli ibadah. Sampai-sampai para nabi, orang-orang saleh itu pengen seperti mereka. Saking istimewanya orang-orang ini. Mereka orang yang ada di mahsyar semuanya kepingin ikut di rombongan tersebut. Maka ketika ditanya siapa itu mereka? Mereka adalah orang-orang yang ahlus sabr, ahlul karam indallah. Mereka adalah orang-orang yang ahli bersabar ketika hidup di dunia, ketika kekurangan sabar. Ini yang terbaik untuk saya.
Kalau saya diberi kaya, mungkin saya lupa, tidak sholat, tidak ini, tidak itu, dan seterusnya. Diberi sakit, dia sabar, ya berobat, ya berusaha. Cuman hatinya tidak pernah marah gitu sama Allah. Allah ini kok begini ya, Allah itu kok jahat ya sama saya. Tidak ada seperti itu di hatinya. Dia sabar dengan semua ketentuan dari Allah. Dia berusaha, dia berobat, tapi hatinya sabar, seneng. Hatinya itu sabar. Maksudnya bahkan kalau orang soleh itu seneng, kena musibah itu kayak hari raya, dan kita belum bisa seperti itu. Yang minimal sabar, jangan marah, jangan pernah berprasangka baik kepada Allah, jangan pernah berprasangka jelek kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu husnudzon atau prasangka baik ini wajib kita terapkan, kita hujamkan, kita tanamkan sedalam-dalamnya di dalam hati kita, di dalam hatinya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah suudon, jangan pernah merasa Allah ini kok begini ya, kok begini sih Allah ini, Allah tidak sayang sama saya kok begini, hidup saya kok begini terus, Allah ini gimana sih, saya sudah sholat, saya sudah ini, sudah itu. Jangan seperti itu. Jangan berprasangka jelek kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu berprasangka baik. Apapun yang mengena kita dalam kehidupan ini, mau enak, mau tidak enak, selalu berprasangka baik. Ini yang terbaik dari Allah untuk saya. Saya diberi seperti ini, ya ini yang terbaik buat saya. Allah tidak mungkin ngasih yang jelek buat hambanya. Ini harus ditanamkan dalam hati kita. Karena itu husnudzon atau berprasangka baik sama Allah ini adalah satu hal yang sangat utama. Nabi SAW mengatakan inna husnadzonni billahi min husni ibadatillah. Sesungguhnya husnudzon, berprasangka baik kepada Allah, adalah bukti baiknya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang itu ibadahnya ini sudah genah apa belum ya? Ibadah saya ini, sholat saya dan seterusnya ini sudah benar apa belum ya? Sudah bagus apa belum ya di sisi Allah? Maka lihat hati kita. Saat kita mendapatkan sesuatu, baik nikmat atau ujian, bagaimana? Terutama ujian, bagaimana hati kita? Apakah kita punya prasangka buruk sama Allah? Kalau kita masih punya prasangka buruk sama Allah, itu menandakan ibadah kita masih buruk. Tapi kalau orang itu sudah hatinya selalu prasangka baik sama Allah, maka dia adalah berarti ibadahnya sudah baik. Bukti itu sudah. Zaman dahulu Al-Imam Al-Ghazali menceritakan dalam kitab Ihya. Dahulu itu ada Imam Yahya bin Aktham. Ini cerita di kitab Ihya. Dan cerita ini bukan dongeng, bukan, asli cerita terjadi sampai ditulis oleh Imam Ghazali di kitab Ihya-nya yang begitu terkenal. Kalau orang nggak percaya Imam Ghazali, ya sudah, berarti diragukan keilmuannya. Walaupun dia ngaku ulama, walaupun muridnya jutaan, tapi kalau dia nggak percaya Imam Ghazali, berarti diragukan keilmuannya. Karena Imam Ghazali ini barometer ulama yang benar-benar ulama, maka dia akan hormat dan cinta sama Imam Ghazali. Tapi kalau orang sudah tidak percaya Imam Ghazali, apalagi menghina Imam Ghazali, maka orang seperti ini jatuh. Dia bukanlah ulama akhirat, itu ulama-ulamaan. Orang yang cinta Imam Ghazali ulama asli. Orang yang benci Imam Ghazali ulama palsu. Walaupun punya pondok besar, walaupun punya murid sejuta umat misalnya, kalau dia benci sama Imam Ghazali, maka berarti dia ulama palsu. Sampai para ulama itu mencetuskan rumus seperti itu. Nah, ini Imam Ghazali, beliau menceritakan di kitab Ihya. Cerita nyata, bukan dongeng, karena disebut di kitabnya beliau. Imam Yahya bin Aktham setelah meninggal, maka ada orang soleh yang bermimpi. Ditanya, "Ma fa'alallahu bik?" Wahai Imam Yahya bin Aktham, apa yang diberikan oleh Allah kepada engkau? Allah memperlakukan engkau bagaimana di alam kubur setelah wafatnya orang soleh ini? Malamnya ada yang mimpi. Faqala, maka Imam Yahya bin Aktham menyatakan, "Auqafani Allah baina yadayhi." Wa qala ya Syeikh as-Saw, fa'alta wa fa'alta wa fa'akhadani min ar-ru'bi ma ya'lamullah. Tsumma qultu ya Rabbi ma hakadha huddithu anka. Maka saat itu ketika aku meninggal masuk ke alam barzakh,
Kemudian aku disidang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah mengatakan kepadaku, ya Syekhus Sau, wahai guru yang jelek, wahai syekh yang jelek, kamu telah melakukan ini. Kekurangan beliau disebutkan sama Allah. Kemudian saat itu aku ketakutan, sangat takut sekali di persidangan itu. Kemudian aku mengatakan, ya Rabb, wahai Tuhanku, tidak seperti ini hadis yang aku terima tentang Engkau, wahai Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata, wa ma hudditha anni, hadis yang engkau terima tentang aku, tentang sifatku apa? Maka fakultu, maka aku berkata, haddatsani Abdur Razzaq an Ma'mar an Az-Zuhri an Anas an Nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Jibril alaihi salam annaka qulta ana inda dhanni abdi bi ana inda dhanni abdi falyadun nabi ma syaa wa kuntu adunnu bika alla tu'adzibani. Wahai Allah, hadis yang aku terima tentang engkau, tentang sifatmu, aku terima dari Imam Abdur Razzaq, dari Imam Ma'mar, dari Imam Az-Zuhri, dari imam dan sahabat, dari imam yaitu sahabat Anas, Imam Zuhri dari sahabat Anas, dan dari Nabi Muhammad SAW. Ini persidangan tadi sama Allah dalam barzah tadi itu. Dari Nabi Muhammad, kemudian an Jibril, dari Jibril alaihissalam, bahwasanya engkau berkata dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi falyadun nabi ma syaa. Aku Allah sesuai dengan prasangka hambaku, maka hendaklah dia menyangka aku sesuai yang dia inginkan. Kalau seorang hamba itu berprasangka baik sama Allah, maka Allah akan memperlakukan dia dengan baik. Tapi kalau hamba itu berprasangka buruk kepada Allah, maka dia pun akan mendapatkan keburukan gara-gara prasangkanya dia. Akhirnya apa yang terjadi? Sodako Jibril. Ya Allah, aku dulu di dunia itu menyangka, aku punya prasangka kepada Engkau, tidak pernah aku berprasangka buruk pada Engkau, ya Allah. Apakah Engkau akan menyiksa aku, ya Allah? Padahal aku di dunia tidak pernah punya prasangka Engkau akan menyiksa aku, ya Allah. Dan aku berusaha taat kepadamu, ya Allah. Maka apa kata Allah dalam mimpi tersebut? Sodako Jibril, wa sodako Nabi, wa sodako Anas, wa sodako Ma'mar, wa sodako Zuhri, wa sodako Abdur Razzaq. Benar. Benar itu Jibril, aku memang berkata seperti itu. Benar itu Nabiku Muhammad, benar itu sahabat Anas, benar itu Imam Ma'mar, benar itu Imam Zuhri, benar itu Abdur Razzaq, dan wasodakta, dan benar engkau. Kemudian kata beliau, faul bistu wa masya baina yadayal wildan ilal jannah. Maka kemudian aku pun diberi pakaian-pakaian dari surga yang begitu indah, dan di situ ada banyak anak-anak kecil, wildanum mukhalladun, yang mengeri aku, dan wayalaha min farha, begitu bahagianya aku yang semula mau disiksa sama Allah, kemudian aku pun bebas dari itu semua dan aku dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Karena itu kalau orang itu mau meninggal, Pak, sudah merasa mau meninggal, jangan prasangka jelek sama Allah. Prasangka yang baik sama Allah. Ya Allah, ampuni saya, ya Allah, Engkau pasti ngampun, minta ampun sama Allah, berharap ampunan Allah, dan Allah pasti insya Allah ngampuni, dan seterusnya. Jangan prasangka jelek. Aduh, aku dosa kok akeh, gak mungkin diampuni sama Allah. Mati. Dia mati dalam prasangka jelek sama Allah. Tidak mungkin Allah ngampuni aku. Ya sudah, nanti kamu tidak diampuni akhirnya. Badus sholihin itu orang-orang soleh. Kalau orang itu sudah merasa ajalnya dekat, maka jangan pernah berprasangka jelek sama Allah. Dosaku banyak, rahmat Allah lebih banyak. Insya Allah saya minta ampun, ya Allah. Makanya umatnya Nabi itu tobatnya itu masih diterima oleh Allah sebelum rohnya sampai ke kerongkongan. Kakinya sudah dingin, rohnya sudah ditarik sampai pusar, tobat masih bisa itu. Ya Allah, astagfirullah, minta ampun, ya Allah. Itu masih bisa tobat itu. Saya kalau sudah di kerongkongan baru tobat ditutup, nggak bisa. Itu enaknya umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Tapi ya jangan coba-coba, oh nah maksiat aja wis aku adem tanganku itu apa mati lagi tobat. Jangan coba-coba, adegan berbahaya itu. Tobat sebelumnya biar aman. Tobat pas itu ya bisa memang kalau memang bisa dan tahu. Jangan malah pas meninggal malah prasangka jelek sama Allah. Apalagi sampai besok-besok, waduh kalau roh gede, waduh. Iso sembarang kali ditokno. Nah ini bahaya. Ya, berbahaya, tanda suul khotimah itu nanti. Nanti memang tobat itu masih bisa diterima sebelum nyawa ada di kerongkongan, ngorok-ngorok itu mriki. Nyawa di pusar, nyawa di dada, ruhnya di dada itu masih bisa tobat. Minta ampun, minta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Walhasil intinya jadilah kita hamba-hamba yang banyak berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW pernah datang kepada seorang yang sakit, dijenguk sama Nabi. Maka Nabi ketika datang pertama itu yang ditanya apa? Kaifa dhannuka bi rabbik? Wahai sahabatku yang sakit, bagaimana prasangkamu dengan Allah? Kamu sakit ini, kamu punya hati mangkel enggak sama Allah? Kamu punya hati kecewa enggak sama Allah? Aku pengen tahu isi hatimu apa ketika kamu diuji oleh Allah semacam ini, kata Rasulullah. Maka sahabatnya yang sakit menjawab, ya Rasulullah, husnudzon. Maka sahabat itu menjawab, ya Rasulullah, yang ada di hatiku prasangka baik kepada Allah. Aku tidak marah atau tidak kecewa sama Allah, ya Rasulullah. Aku menganggap sakitku ini adalah penghapus dosa-dosaku. Sakitku ini adalah rahmat dari Allah yang nanti disimpan di akhirat pahalanya. Aku tidak marah, tidak apa sama Allah, ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun senang. Rasulullah pun senang dan Rasulullah pun gembira terhadap sahabat tersebut. Ini pelajaran untuk kita. Jadi kalau ditimpa sesuatu yang tidak enak, jangan pernah kita punya hati benci, marah, mangkel sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Di balik semua yang enggak enak yang terjadi di muka bumi ini ada hikmahnya. Mungkin di saat ini ketika masih hidup kita tidak tahu apa rahasianya kok saya diberi ujian seperti ini. Kita belum tahu, tapi nanti di akhirat akan dibuka semua oleh Allah. Akan diberi ibarat surprise, diberi kado. Ini loh ujianmu dulu, tak uji kamu sabar, kamu tidak marah sama saya, hatimu tetap senang sama saya, nggak mangkel, tidak kecewa sama saya. Ini loh ditampakkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, jadilah kita hamba-hamba yang selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga terakhir cerita dari kaum solihin. Ada orang soleh namanya Abi Nasr bin Hayyan. Beliau sama temennya Wasilah Ibnul Asqa jenguk temennya juga yang sedang sakit. Abi Nasr sama Wasilah bin Asqa ini jenguk temennya namanya Yazid Ibnul Aswad yang sedang sakit. Maka ketika sampai di situ ditanya sama orang-orang soleh, nanyanya pertama seperti itu, kamu sakit ini apa isi hatimu sama Allah itu gimana? Ditanya itu. Pertama yang ditanya seperti itu, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kaifa dhannuka billah? Gimana perasaan kamu sama Allah? Kamu sakit ini gimana? Kamu marah enggak sama Allah? Kamu kecewa enggak sama Allah? Maka dijawab, "Dhanni wallahi billahi hasanun." Demi Allah, aku sakit ini alhamdulillah, aku enggak mangkel, tidak benci, tidak kecewa sama Allah. Aku terima ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Ini semua adalah yang terbaik untuk aku. Maka kata teman-temannya, "Fa'abshir fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah tabaraka taala ana 'inda dhanni 'abdi bi in dhanna khairan wa in dhanna syarran." Maka berkabar gembira, gembiralah engkau wahai temanku. Aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah SWT sesuai dengan prasangka hambanya. Jika persangkaannya bagus, maka Allah akan memberi kebaikan. Jika prasangka hamba tersebut jelek, maka dia akan ditimpa kejelekan gara-gara prasangka tersebut. Sampai-sampai saya pernah baca di kalamnya Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, gurunya Habib Umar wali kutub di zamannya radhiyallahu anhu wa nafa'ana nabi. Beliau itu sampai-sampai mengatakan sangkaan hati itu mempengaruhi dalam semua hal. Sangkaan hati itu mempengaruhi semua hal. Sampai-sampai kalau kamu menyangka, aduh saya ini masuk angin, aduh saya sakit, benar saya tidak enak nanti.
Tapi kalau kamu nyangka saya sehat, saya kuat, sehat nanti. Subhanallah, sangkaan hati itu bisa mempengaruhi dalam semua hal. Aduh badan saya udah enak masuk angin, kayak saya mau sakit kayaknya sakit. Tapi aduh badan udah enak, sehat. Itu prasangka di hati bisa mempengaruhi semua keadaan dari segala hal, segala macam. Karena itu, terutama kita sama Allah, jangan pernah kita berprasangka jelek kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua ditulis dan ditolong oleh Allah, hati kita bisa selalu berprasangka baik, selalu mentafsiri kebaikan apapun yang terjadi dalam semua kehidupan kita selalu tafsiri bagus. Ini Allah kok begini ya sama yang uji saya ini ya, mungkin ini nanti ini. Tafsiri terus, tafsiri baik. Jangan pernah kecewa, jangan pernah marah, jangan pernah benci kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah suudzon, prasangka jelek kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang diberi husnudzon kepada Allah yang sempurna. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya minta maaf. Hada minni wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirril Fatihah.